Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim innas salataka sakanun lahum wallahu samii'un alim. Amma ba'd. Jamaah salat Isya dan tarawih yang semoga Allah berkahi. Kembali kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam ibadah kita, di malam yang ke-14 ya. Betul ya? Kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan, semoga Allah sampaikan sehingga kita bisa menyempurnakan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Amin. Jamaah yang berbahagia, insyaallah 15 atau 20 menit ke depan kita akan sampaikan bahasan terkait dengan berkahnya berzakat. Di dalam Quran surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ayat ini menggambarkan perintah wa anfiqu, keluarkanlah nafkahnya. Tapi ini ayatnya ayat perintah, maka ulama tafsir keluarkan zakatnya. Mimma razaqnakum, dari apa yang telah Allah karuniakan kepada kalian. Min qabli ayati ahadakumul maut, sebelum datangnya salah satu di antara kalian. Kedatangan apa itu? Al-maut, kematian. Fayaqula, maka mereka berkata. Jadi ketika kematian itu hendak mendekati ajal kita, Pak. Ya, kita diperintahkan untuk mengeluarkan sedekahnya itu. Karena orang-orang yang didekatkan ajalnya sebelum kematian itu, mereka berdoa dalam lanjutan ayat ini, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Duhai Allah, sekiranya Engkau tunda, Engkau akhirkan kematianku barang sejenak. Nah, apa yang diminta ini? Ini pembahasan kita. Fa asaddaqo, mereka ingin bersedekah. Wa akum minas sholihin, dan semoga termasuk aku menjadi hamba-hamba yang soleh. Fa asaddaqo, ini titik yang harus kita pahami. Ketika ajal itu menjemput, Allah tampakkan semuanya, dan sang mayit meminta untuk ditunda kematiannya barang sejenak, hanya sekedar untuk fa'asaddaq. Ya, makanya jamaah, sebagian masjid itu mengganti kotak infaknya itu dengan model jenazah. Betul ya? Apa tuh? Keranda. Ada nggak tahu di masjid di Jawa sana lah itu. Ini ayat ini, sehingga jamaah paham, ini keranda ini nanti ketika kita akan dibawa keranda yang diingat itu sedekahnya, gitu ya. Tapi di sini Pak Ayub cukup bijaksana, kotaknya biasa, nggak pakai kotak keranda, nggak menakutkan lah, gitu ya. Tapi kalau diganti, saya nggak tahu tambah infaknya atau malah jamaahnya tambah nggak karuan. Oke. Jamaah yang berbahagia, janganlah kemudian nanti di akhir ajal kita menyesal gara-gara kita terlambat untuk mengeluarkan sedekahnya. Sedekah itu ada dua. Sedekah terambil dari kata siddiq, maknanya jujur. Jujur imannya, jujur keislamannya, jujur tauhidnya, maka dia bersedekah. Itu maksudnya. Sedekah ada dua, sedekah materi dan sedekah non materi. Ya. Yang non materi itu tabassamu fi wajhi akhika sedekah. Senyummu kepada saudara kaum muslimin itu sedekah.
Kalau tanggal tua, jamaah sekalian, senyum itu sedekah. Tanggal muda juga sama. Tapi kalau ada kata infak, sedekah kita juga itu kita senyumi. Ya, kalau pas lagi nggak bawa uang. Tapi bukan itu maksudnya. Sedekah adalah senyum kepada kaum muslimin, bukan senyum kepada kata infak. Gitu ya. Nah, menghindarkan ada di jalan itu misalnya ada duri, ada bebatuan, ya kita jauhkan supaya orang-orang yang lewat tidak terkena, itu menjadi sedekah juga. Atau misalnya bacaan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, itu sedekah juga. Itu non materi. Nah, sedekah yang materi terbagi dua juga. Ada yang wajib dan ada yang sunnah. Yang wajib itu adalah zakat, kafarat, nazar. Yang sunnah itu adalah sedekah itu sendiri, kemudian infak, dan ada wakaf. Wakaf insya Allah besok kita bahas. Ya, jadi ketika disebut sedekah maka turunannya seperti itu. Ada non materi, ada yang materi, ada yang wajib, dan ada yang sunnah. Mengiringi ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan ini, ada satu syariat Islam untuk menyempurnakan ibadah puasa kita. Kita kenal syariat ini, yaitu adanya zakat fitrah. Ini sudah malam ke-14. Ya, maka kita himbau ini. Ayo kemudian kita secepatnya keluarkan zakat fitrah. Ya, apa itu zakat fitrah? Baginda Nabi Muhammad SAW menjelaskan di dalam beberapa hadisnya, zakat al-fitrah atau zakat al-fitri so'an min tamrin au so'an min sa'ir ila akhir hadis itu. Bahwa zakat fitrah itu pada Rasulullah SAW, Rasulullah atau baginda Nabi Muhammad SAW mewajibkan zakat fitrah itu satu sok. Ini bicara tentang jenis zakat fitrah dan juga kepada siapa yang ditunaikan zakat fitrah itu. Satu sok itu 4 mud. Nggak ngerti ya Pak ya? Lampu mati ya? Oh enggak, nyala sana. Kita tunggu ya. Tes 1 2 3. Oke, kita lanjut Ibu dan Bapak. Satu sok itu 4 mud. Satu mud itu gambaran di dalam riwayat hadis itu satu cakupan dari 2 tangan orang dewasa seperti saya ini yang berukuran sedang. Saya ini ukurannya sedang ya, kira-kira itu. 4 cidukan gini. 4 mud, 4 kali 4 cidukan. Itu takaran yang digunakan untuk membayar zakat fitrah. Di Indonesia lumrahnya kalau Kementerian Agama itu menentukan 2,5 kilogram, gitu ya. Ada ulama yang lain itu 3 kilo digenapkan juga nggak apa-apa. Ada yang 3,7. Ya, kelumrahannya seperti itu. Dibayarkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk makanan pokok. Ya, dalam hadis itu ada kurma, tamrin, tamar, dan kemudian ada sa'ir. Sa'ir itu gandum. Ya, ada kemudian zabib. Ya, kismis. Kalau kita umroh di Mekah itu Madinah juga banyak. Ada kismis, ada apalagi kurma gitu ya, gandum apalagi begitu. Tapi itu dimaknai sebagai makanan pokok. Berarti kalau di kita berarti bayarnya dengan beras. Apakah boleh dibayarkan dengan qimah atau dengan uangnya? Ulama Hanafiyah membolehkan. Ya, dalam fikih zakat kontekstual Indonesia yang diterbitkan oleh Basnas itu dibolehkan membayar dengan makanan pokok dengan beras atau dengan nilainya. Bahkan di Mekah itu menggunakan kupon. Jadi tidak ada halangan mau membayar dengan beras atau membayar dengan harganya, qimah atau dengan uang kalau di bahasa kita. Ya. Nah, siapa yang membayarkan itu? Mereka adalah seorang hamba, seorang yang merdeka, anak kecil, dewasa, laki-laki, perempuan, kaum muslimin, semuanya. Ya. Bahkan anak yang baru lahir, ini perdebatan ulama, anak yang baru lahir, kalau memang lahirnya itu sebelum
tanggal 1 Syawal tenggelamnya matahari di 1 Syawal, maka dia wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Gitu ya. Kalau dia masuk 1 Syawal, takbiran itu lahir setelah maghrib, karena perhitungan Hijriah itu kan pada maghrib ngitungnya. Jadi kalau dia lahir jam 8 gitu, itu masuk 1 Syawal, dia tidak wajib. Gitu ya. Tapi ini perdebatan, ikhtilaf. Ya, bahkan ada yang harus ketemu antara Ramadan dengan Syawal. Ya, tapi ini hal yang menjadi pengetahuan kita. Kalau kita berpendapat bahwa mayoritas ulama sepanjang dia menangi dapat Ramadan, maka dia dikeluarkan zakat fitrahnya. Ya, begitu juga orang yang meninggal. Oke, itu yang wajib mengeluarkan zakat fitrahnya dibayarkan dengan beras atau harganya. Dan kemudian dibayarkan kepada siapa? Kepada amil. Gitu ya. Kepada panitia zakat. Apakah boleh dibayarkan langsung? Ya boleh saja. Tapi kita tidak mendapatkan sunnah membayar zakat pada umumnya. Ya, dibentuknya panitia itu adalah untuk menerima khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya. Atau di dalam yang lainnya, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha. Jadi amil itu salah satu asnaf yang memang diberikan kepercayaan untuk mengelola. Maka kita tunaikan kepada amil. Di sini ada amil zakat fitrah di Masjid At-Taubah. Ya, ada Pak Israel dan teman-teman di sini. Kita bisa tunaikan kepada mereka. Ya, amil. Kenapa kepada amil? Kalau kita biarkan langsung kepada mustahik, nah ini boleh jadi orang-orang kita berikan langsung dari zakat kita itu merasa punya utang budi. Dan kita sendiri yang langsung membayarkan kepada mereka, orang-orang yang miskin itu merasa, ini loh rezekiku, ini loh zakatku. Ya. Nah ini adanya amil itu memotong kemungkinan riya daripada muzaki dan juga menghilangkan rasa balas budi yang muncul kalau itu nanti dibayarkan. Di samping kalau kita bagikan kepada amil, tentu amil punya data gitu ya, dan jumlahnya akan lebih banyak, maka bagiannya juga pasti atur lebih banyak begitu. Dibayarkan kepada amil. Dan kapan ditunaikannya? Zakat fitrah ditunaikan, ini ada waktu jawas, ada waktu wajib, dan ada waktu afdal. Jawas itu maknanya boleh ditunaikan zakat fitrah sebagaimana pendapat Imam Syafi'i, yaitu di awal Ramadan. Sekarang ini sudah boleh dibayarkan, karena kewajiban zakat fitrah itu adanya puasa di bulan suci Ramadan. Maka ketika puasa ada, maka segera ditunaikan zakat fitrah. Dan ini yang kita himbau, supaya panitia punya kesiapan menghimpunnya dan kemudian mendatanya dan membagikannya, gitu. Ya, ditunaikan kepada amil dan kemudian dibayarkan di awal, itu lebih baik. Wajibnya adalah semenjak terbenamnya matahari sampai menjelang sholat Id, itu yang wajib. Afdalnya juga pada subuh itu sampai sebelum sholat Id. Tapi kita nggak memilih di situ. Kalau hanya sekedar afdal, ya kita dapat afdalnya wajib. Tapi bagaimana maslahat kepada kaum muslimin secara umum? Tentu kalau hari ini kita tanyakan, ibu-ibu dan bapak warga yang tidak mampu, kalau panitia memberikan bayar zakatnya, itu lebih enak dibayar pakai uang atau pakai beras? Boleh jadi jawabannya dipakai uang, karena dia bisa membeli makanan pokok dan bisa membeli yang lain. Kapan dibayarkan itu? Ya lebih awal, Pak. Kalau besok sholat Id dan kemudian kita bayar ini, mal-mal sudah tutup, pasar-pasar juga sudah tutup, kira-kira gitu ya. Maka kita ambil jalan maslahatnya. Maka kita panitia menghimbau untuk dibayarkan secepatnya. Apakah boleh dibayarkan ke kampung halaman? Ini sering kita temukan, ya, terutama di dalam zakat mal gitu ya. Nah, jadi sudah dibayarkan. Baiknya memang dibayarkan di mana kita bekerja. Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Gitu ya. Jadi zakat itu diambil dari orang-orang kaya yang ada di daerah itu dan kemudian ditasarrufkan kepada orang-orang miskin di situ juga. Kaidah ini mesti kita ambil, Bapak dan Ibu jamaah kita sekalian. Saya pernah datang ke aviari menanyakan zakat toko emas yang ada di, kalau gerbang utama sebelah kanan itu, Pak. Ya, udah lama saya tanyakan, zakatnya bagaimana, Pak? Oh, zakat saya bayarnya di kampung, gitu. Zakat emasnya bayar di kampung, gitu. Masya Allah. Padahal kaidahnya nggak begitu. Di mana kita mengais rezeki ada di sini, ya di Batam ini kita selesaikan urusan dengan orang-orang yang nggak mampu. Ini indahnya konsepsi Islam.
Sedikit saya tambahkan jamaah sekalian, biar nanti esainya agak cepat aja sholatnya ya. Ini materinya agak nambah. Boleh ya Pak Haji ya? Mana Pak Haji? Zakat itu ada zakat fitrah dan satu zakat mal. Zakat mal terkait dengan harta. Oh ya, satu lagi. Zakat fitrah itu maksudnya adalah sebagaimana Rasulullah SAW. Ya, zakat al-fitri tuhratan lisa'im minal lagwi warrafas. Jadi zakat itu Pak esensinya adalah membersihkan. Kalau zakat fitrah dia adalah tuhratan lisa'im, membersihkan orang-orang yang berpuasa dari perkataan kotor dan perkataan yang sia-sia. Dan untuk apa? Dan untuk tu'matan lil masakin, memberikan kekenyangan atau memberikan santunan kepada orang-orang miskin. Ada dua sisi. Satu, membersihkan orang yang berpuasa dari hal-hal yang mengotori ibadah puasanya. Yang kedua adalah untuk memberikan santunan atau memberikan makan kepada orang-orang fakir. Hal yang sama dengan zakat mal. Zakat mal itu di dalam Quran surat At-Taubah 103 itu tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi untuk membersihkan dan mensucikan jiwa mereka, orang-orang yang mengeluarkan zakat malnya itu. Ya wasalli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim. Dan ambil berdoa kepada orang yang berzakatnya itu baik mal maupun fitrah, karena doa amil itu didengar dan akan menenteramkan hati kepada orang-orang yang mengeluarkan zakatnya. Kita tahu zakat mal, kita sebut beberapa saja, Ibu dan Bapak. Misalnya kita bekerja di perusahaan, ya di perusahaan jadi pekerja atau di jasa yang lainnya begitu ya, dan kita mendapatkan penghasilan itu. Sepanjang syaratnya penghasilan itu adalah halal dan thayyib, gitu ya. Kita yakini kita bekerja di perusahaannya adalah baik dan kita mendapatkan rezeki yang baik dari perusahaan itu. Syaratnya adalah halal dan thayyib, gitu ya. Karena kalau nggak halal dan thayyib nggak wajib zakat. Ada kejadian Ibu dan Bapak, ada namanya mega diskotik. Dia memberikan bantuan 1 truk gitu ke salah satu pesantren di Nongsan. Sama Pak Kiainya ditolak itu. Ya, saya ngobrol sama beliau, kok ditolak Pak Kiai? Iya. Nah, wong ini dari seperti itu, gitu ya. Padahal yang mengantar itu Pak Kiai, ini ikhlas, tolong diterima. Tapi dari mega diskotik di Jodoh sana. Ada yang tahu jamaah? Jangan pengalaman. Artinya apa? Hanya yang halal dan thayyib yang wajib dikeluarkan zakatnya, gitu ya. Nah, kalau kita bekerja seperti itu, maka keluarkan zakat penghasilannya. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Infakkan min thayyibati ma kasabtum. Dari hal yang baik usaha kerja kita semua. Ya. Quran surat Al-Baqarah 267. Maka kita meyakini ini Pak, maka kita keluarkan. Senyampang ini di bulan suci Ramadan ya, atau sebelumnya juga Pak, sama gabung dengan THR-nya. Berapa batasannya? Setelah bersih dan halal, batasannya adalah 5 wasak. Sebagai zakat pertanian, 5 wasak itu 653 kg beras. Harga beras antara 10.000 maka 6.500.000. Penghasilan kita dari perusahaan itu atau hasil usaha kita. Kalau Pak Aris ini laundry gitu, dalam 1 bulan itu di atas 6.500.000, maka keluarkan zakatnya sebesar 1/40 atau 2,5%. Ya, batasannya 6.500.000, 653 kg, 10.000 kali 653 kg, maka keluarkan pada saat panen, pada saat kita menerima. Watul haqqahu yawma hasadi. Kita bagikan, kita keluarkan zakatnya pada saat kita memanennya. Itu yang menjadi pedoman kita. Berapa? 1/40. Kalau 1 juta itu 25.000. Kalau 10 juta 250.000. 1/40 Pak, kecil. Satu bagian dari 40 itu kan kecil ya. Itu hak Allah untuk fakir miskin, kaum du'afa dan lain sebagainya itu. Yang perdagangan pun juga sama. Yang ada usaha perdagangan, fotokopi, stationery gitu ya, karpet Pak, siapa? Izin Pak, kita menyampaikan syariat ini. Ya, kita hitung berapa nilai barang dagangan kita. Ini bulan suci Ramadan tutup tahun, anggaplah begitu, karena ini bulan yang mulia dilipat gandakan. Ketika kita beramal soleh di sini, pahalanya kan 70 kali lipat, kali 100 juga gitu ya Pak. Kita keluarkan
zakat perdagangan kita di bulan suci Ramadan ini, maka kita hitung nilai barang perdagangan kita ditambah dengan jumlah uang yang hari itu kita tutup, ditambah dengan uang kita yang ada di orang lain namanya piutang, kurangi dengan utang jatuh tempo yang tertagih pada bulan Ramadan ini. Berapa nisabnya? Batas minimalnya 85 gram emas, 82.025.000. Kalau saldonya di atas 82.025.000, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Ya, dan nggak besar Allah minta itu, Pak. Misalnya kita di total tadi zakat perdagangan kita ada saldo 100 juta, maka keluarkan 1/40 atau 2,5%, cuman 2.500.000. Besar apa kecil itu? Kecil. Makanya kenapa kemudian Allah, saya kembali mengakhiri kultum ini, di awal tadi kita sampaikan, ketika meninggal orang ini sedekah itu, karena pahalanya begitu besar, dan itu berat bagi umumnya manusia. Allah tahu itu, Pak. Ya kan, kalau kita wudhu sholat 2 rakaat, nggak ada usaha itu, cuman basuh muka, bersih-bersih, sholat 2 rakaat. Tapi mengeluarkan zakat, infak, itu merogoh kocek. Kocek itu jerih payah kita, hasil usaha kita, kerja keras kita. Mengeluarkan 100.000 itu berat. Ketika itu kita tunaikan, Masya Allah, Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Maka kematian itu akan mudah kita alami, dan kemudian kita tidak lagi menyesal karena kita sudah menjalankan ibadah zakat kita, sedekah dan wakaf kita. Mohon maaf lebihnya. Walafu minkum bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.